Kepemimpinan, hati-hati loh. Kepemimpinan itu apa? Karakter dan kompetensi. Bagaimana kita mempengaruhi? Mempengaruhi siapa? Anak bangsa ini. Termotivasi. MPR ya diobok-obok. Ya, Undang-Undang Dasar diobok-obok. Pancasila diobok-obok. Berani nggak polisi menyatakan sekarang? Jika desa, kepala kelurahan, ya tidak peduli dengan teroris, tidak peduli dengan khilafah, sebenarnya mereka juga terlibat makar. Sekarang ada berani nggak pemimpin yang menghabisi semua itu seperti zaman dulu kita menghabisi TKI? Tadi kalau Pak Suriswanto, bagaimana suprastruktur? Iya, jadi harus kita strukturkan di level suprastruktur, di infrastruktur. Kemudian di level legalitas substansial. Apa legalitas yang harus kita miliki? Legal standing, sehingga kita bertindak. Yang ketiga adalah budaya. Level culture. Cultural. Yang keempat, yang paling penting, leadership. Kepemimpinan. Hati-hati loh. Kepemimpinan itu apa? Karakter dan kompetensi. Bagaimana kita mempengaruhi? Mempengaruhi siapa? Anak bangsa ini. Termotivasi. Ya karena di dalam kepemimpinan, kata kuncinya itu tadi. Influence, pengaruh, dan komunikasi. Agar mereka termotivasi, ya, terinspirasi. Kepada apa? Nilai-nilai Pancasila tadi itu. Ya, Pancasila yang terkandung. Nggak ada yang salah di nilai-nilai Pancasila. Nggak ada. Karena hebatnya Pancasila kita ini ada sosio-religius, ada sosio-demokrasi, ada sosio-sosialis. Apa yang saya sampaikan kan tidak secepat itu bisa dicerna. Nggak bisa. Pancasila ini 20 berapa tahun sudah terabaikan. Disitulah hebatnya dia. Siapa yang mengabaikan Pancasila? Karena MPR ya diobok-obok. Ya, Undang-Undang Dasar diobok-obok. Pancasila diobok-obok. Berani nggak polisi menyatakan sekarang? Jika desa, kepala kelurahan, ya tidak peduli dengan teroris, tidak peduli dengan khilafah, sebenarnya mereka juga terlibat makar. Sekarang ada berani nggak pemimpin yang menghabisi semua itu seperti zaman dulu kita menghabisi TKI? That's the problem. Makanya kita bilang kita otoriter, tetapi konstruktif. Jangan otoriter, destruktif atau persuasif. Persuasif, tapi destruktif itu apa? Iya, itu hebatnya Pak Harto. Selama 30 tahun, dia bisa menjaga stabilitas keamanan. Tetapi kenapa bisa? Karena para jenderal waktu itu sama sekolahnya, sama visinya, sama misinya, sama ajarannya. Pak Harto cukup senyum aja udah tahu, Pak Yusuf. Sudah tahu Pak Panggabean. Dia seskoatnya sama-sama. Tapi ilmu waktu itu masih setaraf seskoat. Belum ada seskogab. Belakangan baru ada seskogab. Belakangan baru ada Institut Lemhanas dan sebagainya. Mohon maaf ya, kita ini sekarang sudah banyak mengabaikan. Kenapa kita mengabaikan? Karena terlalu banyak kemudahan-kemudahan. Sehingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf lah. Tapi tahukah bahwa sekarang rakyat masih tetap aja menjadi objek penderitaan? Ya ini tanggung jawab elit-elit di atas lah. Jangan bikin contoh yang enggak. Jangan bikin contoh yang enggak. Karena itu tadi, kepemimpinan, leadership itu yang paling penting. So what leadership? Apa itu kepemimpinan? Nah, itu tadi saya bilang. Orang yang memimpin itu harus punya karakter. Yang kedua, dia harus punya kompetensi. Berapa kali saya sampaikan? Punya karakter, nggak punya kompetensi, gampang dibodohi. Punya kompetensi, nggak punya karakter, jadi bangsat di negara ini. Nah itu tadi. Bagaimana kita mempengaruhi? Sementara mereka mempengaruhinya lewat kitab suci. Kita lewat nilai-nilai ideologi Pancasila. Ya benar yang kata Pak Paulus dari dulu pun. Ketika orang bilang bela negara atau bela agama. Kalau bela agama belum tentu bela negara. Tapi kalau udah bela negara, itu pasti termasuk bela agama. Yang begini-begini, pernah nggak kita keluarkan ke sana? Sepanduk mainkan. Itu baru hebat. Saya beritahu. Tapi
Kita harus mengkampanyekan. Kampanye itu apa? Melaksanakan operasi gabungan, paduan. Ya, kalau paduan itu dengan rakyat, dengan semua elemen-elemen lembaga sosial masyarakat, LSM, ormas-ormas, tokoh adat, tokoh agama, genderangkan itu. Genderangkan cinta negeriku Pancasila. Gerakan sejuta. Itu harus serentak. Tidak bisa hanya di Jakarta aja. Bagaimana di daerah? Seperti mahasiswa itu loh kalau demo. Demo di Makassar, demo di Bandung, demo di Jakarta, demo juga di Sumatera Utara, demo di Sumatera Barat, demo di Lampung. Bisa nggak kita? Apa kekuatan yang kita miliki supaya mereka begitu? Ini kan lucu. Bupati, gubernur, ya sampai ke bawah tuh dia hanya mengharapkan dari pusat kan. Harusnya dia sebagai pemimpin dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab melindungi rakyat yang memilihnya, melindungi tumpah darah yang dia ada di sana wilayahnya. Makanya tadi kan sudah bilang ada taktik, ada prosedur, ada taktik teknis prosedur itu di level bawah. Di level operasional, di wilayah mana kita beroperasi serentak, kampanye itu, ya kampanye itu adalah operasi gabungan terpadu yang dilakukan secara serentak. Seperti kampanye politik lah. Makanya hati-hati 2024 jangan sampai salah memilih pemimpin. Hati-hati 2024. Ini sudah dekat, nggak lama lagi kalau dihitung dengan jam, tinggal berapa jam. Hitung aja. Jangan hitung tahun, jangan hitung bulan, jangan hitungan jam, tinggal berapa jam. Satu hari 24 jam. Berapa yang efektif kita bisa gunakan? Sudah nggak dihitung. Belum lagi 1 minggu liburan. Terus bagaimana kita memusat? Karena faktor waktu menentukan. Tadi Pak Beta Maluku bilang, inilah timingnya. Betul, inilah timing. Karena dia sudah masuk perangkap. Jangan momentum ini, kita kehilangan momentum. Tapi saya hanya bisa berpikir ya, bagaimana maksudnya. Karena saya nggak punya kekuatan sekarang. Kalau dulu saya komandan resimen, oh jangan coba-coba ada di Jakarta sweeping tentara. Peluru saya udah peluru tajam. Tanya anak buah saya. Tapi anak buah saya latih apa? Saya latih ilmu bela diri. Bela diri toya. Ya. Saya siapkan, kalian jangan pakai peluru, pakai ketepel. Ya. Tahu ketepel nggak? Kayak si Daud itu loh. Daud bukan ketepel, apa namanya itu? Ya ketapul juga kan, sama aja. Cuman kalau ini kan sudah pakai apa? Ali-ali namanya, ali-ali. Oh, nah itu. Makanya jangan diam, karena mereka, lihat ya, dengan ada aksi dari polisi, mereka bereaksi. Sekarang apa reaksi dari polisi? Nah, kita membantu polisi atau kita menyerahkan kepada polisi? Tidak bisa. Nah, kita juga harus gabungan sama mereka. Nggak tahu. Kalau tadi katanya Pak Dudung begini-begini, ya kita lihat aja konsepnya seperti apa. Ya karena sebagian mereka ini murid-murid saya. Atau menggunakan doktrin saya yang saya ajarkan. Tidak ada istilah nanti, sekarang juga. Tidak ada istilah nanti, sekarang juga. Itulah kepemimpinan lapangan. Jangan akan. Wah, repot kalau akan. Nah, tadi ada peranggapan, ya, asumsi yang disampaikan. Itu asumsi, peranggapan. Ingat, ya, ada dua kekuatan. Selalu saya bilang, ada kekuatan ya yang powerful. Bukan sangat powerful ya, powerful. Adalah waktu dan change, perubahan. Kita belum tahu ke depan ini seperti apa dinamika perubahan. Ini juga ramai kan dibicarakan, oh Andika 13 bulan. Yakinkah Anda 13 bulan dia nanti menjabat? Belum tentu. Bisa saja diperpanjang. Lalu melihat situasi kan begitu. Nah yang begini-begini ini tolong aturan itu yang buat manusia. Dan dibuat itu dirubah-rubah. Oh lihat aja Jenderal Amerika sana, umur 65 tahun juga masih aktif. Buka aja di internet. Tetapi memang dia betul-betul fit, otaknya juga diperlukan. Ya, kewibawaan diperlukan karena dia punya karakter dan kompetensi. Kalau kita belum apa-apa, tadi pagi aja di TV sudah apa? Jangan sampai elit, ya, jangan sampai Panglima TNI tergoda oleh elit. Elit siapa? Pertanyaannya. Yang begini-begini kita nggak jamin ya. Perubahan itu bisa terjadi. Dan kita tidak bisa mengontrol perubahan. Tapi kita hanya bisa mengejas. Ya, menyesuaikan. Inilah
yang diajarkan di dalam doktrin. Nggak ada undang-undang mengajarkan itu. Ya, makanya selalu, waduh, teman saya itu undang-undang udah kejadian undang-undang. Padahal undang-undang ini yang paling banyak menghancurkan negara ini. Nanti akan saya buktikan di buku saya itu tertulis kok, tertulis, bukan doktrin. Nah, doktrin kita adalah ajaran yang kita yakini kebenarannya. Ya Pancasila itu dalam menyusun apa? Menyusun konsep. Menyusun konsep perlu nggak legalitas dari apa? Dari MPR DPR? Nggak perlu, karena itu udah ada di konstitusi. Hati-hati loh. Tetapi seperti Anda bertindak di lapangan, ya, Pak aja bertindak, ya, doktrin kita boleh bertindak, nggak? Boleh bereaksi dengan situasi seperti ini. Tetapi harus ada legal standing didukung. Makanya undang-undang itu harus mendukung rencana aksi. Ya, the action itu harus didukung. Ya, kalau tidak didukung, ya nggak bisa. Ya, harus ada legal standing. Loh, makanya organisasi kemasyarakatan itu harus ada keputusan dari Kemenkumham. Ada notaris. Ya, seperti kita inilah mau menyusun yayasan. Harus ada ADART-nya. Itu konstitusi. Setelah ada ART, notaris terima. Baru disodorkan ke Kemenkumham. Nih, dibaca. Oke, ini sudah memenuhi syarat. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati sekali kita bertindak ini. Makanya itu tadi prasarananya apa, sarana kekuatannya apa. Nah, ini juga ya, sarana kekuatan saya beritahu. Apakah kita memiliki intelijen? Ya, intelijen untuk membongkar itu sarangnya teroris. Belum lagi antek-anteknya yang ada di seluruh Indonesia ini. Di desa, di kecamatan, di kabupaten. Oh pasti. Kenapa? Karena pemilihan pilkada itu, ya, pejabat yang terpilih berutang budi. Berutang budi sama kekuatan-kekuatan mereka. Kami akan siap mendukung Anda, tapi nanti setelah Anda jadi pejabat, ikut kami. Itu persoalannya. Lihat aja, lihat ini nanti ya. Kekuatan-kekuatan massa, ya, yang ada organisasi kemasyarakatannya pasti menjadi bargaining position. Tawar-menawar, take and give. Yuk kita dukung, tapi yuk beri begini. Itu yang beratnya. Ideologi Pancasila sudah diobok-obok. Nilai-nilainya itu sudah bukan permusyawaratan perwakilan lagi. Sekarang kalau dihitung, sejak reformasi, berapa uang habis hanya untuk kegiatan politik. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.